Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Pada awalnya, Ani pikir perkembangan Fang Yuan itu akan berlangsung selangkah demi selangkah. Naik satu tingkat demi satu tingkat dengan melewati bencana kesengsaraan seperti yang dilakukan oleh para Master Gu pada umumnya. Namun ternyata ada satu metode yang memungkinkan Fang Yuan melakukan satu lompatan besar di dalam kultivasi, yaitu dengan menyerap tanah terberkati ataupun gua surga yang telah terbentuk. Tentu saja ada beberapa syarat untuk melakukan hal ini. Nah, metode ini sebenarnya itu seperti menyerap tanah terberkati yang telah terbentuk itu. Namun prosesnya jelas tidak mudah, sehingga tentu imbalan yang diterima juga menjadi lebih besar. Salah satunya, ketika penyerapan berhasil, maka sangat dimungkinkan untuk seorang immortal bisa melewati beberapa bencana kesengsaraan sekaligus. Ini kurang lebih seperti bentuk hadiah dari surga karena telah berhasil menyerap apertur yang pernah mengalami bencana kesengsaraan sebelumnya. Berbeda dengan metode yang pernah Fang Yuan gunakan saat di gua surga Heaven, di mana Fang Yuan membuat apertur abadi meledak di dalam apertur abadi miliknya sendiri, sehingga kemudian penyerapan hanya dilakukan pada tanda Dao dari apertur itu saja, tanpa pengakuan dari roh tanah. Hal ini kemudian tidak dapat memicu terjadinya reward untuk melompati beberapa bencana sekaligus, seperti kalau yang diserap itu adalah tanah terberkatinya. Dan ini juga menjelaskan alasan kenapa sebelumnya Fang Yuan yang telah menyerap beberapa apertur abadi tidak dapat melewati bencana kesengsaraan. Memang pada umumnya, metode meledakkan apertur di dalam apertur milik sendiri itu cukup populer karena memang relatif lebih mudah dan juga tidak harus mendapatkan pengakuan dari roh tanah. Nah, benar pada akhirnya semua itu ada plus dan minusnya masing-masing. Entah jalan mana yang akan dipilih, tentu semuanya juga harus dipertimbangkan dengan matang. Lalu kemudian, di akhir part kemarin, Fang Yuan yang sebelumnya masih harus menghadapi bencana ke-6, tetapi dia bisa langsung melewati 4 bencana duniawi sekaligus. Maka situasi Fang Yuan saat ini adalah, kedepannya atau 2 bulan lagi, dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Lalu, apa yang akan Fang Yuan lakukan? Kita akan dengarkan bersama kisah hidup Fang Yuan di part 241. Di awal part ini, kita kembali menengok kondisi He Laolan. Sebelumnya, He Laolan juga diminta untuk menyerap apertur abadi dari jalur kekuatan oleh Ying Wuxie. Dan proses penyerapan itu berjalan lancar. Tapi ekspresi dari He Laolan tampak masam. Karena setelah menyerap apertur abadi itu, dia menemukan bahwa dia telah melompati 10 bencana kesengsaraan. Itu adalah jumlah yang sangat luar biasa. Dan tentunya dari segi perkembangan diri, itu sangat merugikan He Laolan. Melihat He Laolan yang telah menyelesaikan penyerapan apertur abadi miliknya, Ying Wuxie berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ini." He Laolan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Lalu, kemudian, mereka pun berjalan melewati terowongan es dan masuk semakin dalam ke inti gunung Pot Giok. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka bertemu dengan ujung terowongan ini. Tempat itu adalah dinding es yang sangat tebal dan besar. Namun, ini bukanlah dinding es biasa.
karena saat mereka melihat ke dalam dinding es, rupanya di sana terdapat hati es abadi yang jumlahnya ada sekitar 1000 buah. Astaga, ini adalah hati es abadi. Jumlahnya sangat banyak, seru Tai Bayun Cheng yang terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Hati es abadi itu adalah material abadi peringkat 7 yang langka. Namun tempat ini benar-benar dipenuhi oleh hati es abadi. Dan belum berakhir di sana, karena rupa-rupanya keterkejutan mereka bertambah saat melihat bahwa di tempat itu juga terdapat hati es kembar yang adalah material abadi peringkat 8. Bahkan Sinu yang adalah anggota dari Sekte Bayangan Sejati pun ikut terkejut. Siapa sangka Gunung Giok yang diabaikan banyak immortal adalah wilayah yang sangat subur dan memiliki material abadi tingkat tinggi. Jika hal ini sampai diketahui oleh orang luar, aku yakin tempat ini pasti sudah menjadi medan perang tiada akhir. Mendengar semua itu, Ying Wuxie menghela nafas panjang dan berkata, gunung ini memang tidak istimewa jika dilihat dari permukaan. Bahkan dulu, anggota Sekte Bayangan juga menemukan tempat ini karena kebetulan. Ketika itu setelah memanen hati es abadi yang ada di sini, mereka membuat formasi besar untuk melestarikan tempat ini dan hanya meninggalkan beberapa hati es abadi, yang mana sekarang sudah berkembang hingga jumlahnya ribuan. Tempat ini benar-benar telah berkembang pesat. Aku sendiri bahkan tidak menyangka kalau jumlahnya akan sebanyak ini. Setelah menjelaskan itu, Ying Wuxie kembali menoleh ke arah Bai Ning. Dia berkata, Bai Ning Bing, kita datang kemari untuk menangkap Gu Immortal liar yang ada di dalam dinding ini. Karena itu kamu harus menggunakan metode yang telah kuajarkan padamu sebelumnya. Oke, kata Bai Ning tanpa ragu. Dia lalu berjalan maju dan mengulurkan tangannya ke dinding es. Kemudian dengan segera dinding es itu menyerang balik Bai Ning. Dan dalam sekejap es menjalar, lalu kemudian mulai membekukan tangan Bai Ning. Sementara itu, Bai Ning pun mulai merasakan sakit kepala dan tubuhnya menjadi lemas. Tai Bayun Cheng yang melihatnya pun merasa kasihan. Bertahanlah, Ning Bing, kata Tai Bayun Cheng. Tapi Bai Ning sama sekali tidak khawatir, karena dia tahu bahwa dia adalah aset bagi Sekte Bayangan. Jadi Ying Wuxie tidak akan membiarkan dia mati di sini. Dan seperti yang Bai Ning duga, setelah itu perubahan besar pun terjadi. Dinding es mulai bergetar dan hati es abadi mulai beresonansi. Semakin lama getaran keduanya semakin besar. Lalu setelah sekitar 10 nafas, dinding es perlahan mulai terbuka. Dari tempat itu, kemudian keluar aura Gu Immortal yang sangat kuat. Kemudian perlahan terlihat seekor gu seperti laba-laba putih atau laba-laba salju yang mulai berjalan keluar. Laba-laba itu merambat melewati tangan Bai Ning dan kemudian turun ke arah perut. Di sana, kemudian lubang apertur abadi milik Bai Ning pun terbuka. Gu itu kemudian masuk dan lubang pun tertutup. Bai Ning mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan semua ini. Melihat laba-laba itu telah masuk, Ying Wuxie berkata, "Bagus, Gu Jiwa Es telah masuk." Segera Ying Wuxie menarik Bai Ning. Dia pun segera menggunakan beberapa metode untuk menstabilkan kondisi Bai Ning yang sedang kritis. Dan melihat semua itu, He Laolan akhirnya paham akan skema yang dibuat oleh Ying Wuxie. Jadi,
Gu jiwa es adalah gu utama dari jalur es, sama seperti gu perubahan bentuk yang merupakan gu utama dari jalur transformasi. Karena Binding Bing adalah pemilik dari fisik jiwa es gelap utara, maka Binding Bing memiliki semacam koneksi dengan gu jiwa es. Sehingga gu jiwa es juga memiliki ketertarikan pada Binding. Sayangnya, gu jiwa es tidak mudah untuk dikendalikan, karena dia adalah gu liar, jadi dia cenderung menjauhi orang yang mencoba mendekatinya. Namun karena Binding sebelumnya dalam kondisi kritis, gu jiwa es merasa aman, dan dengan senang hati dia berpindah ke dalam apertur milik Binding. Bagaimanapun apertur dari pemilik fisik jiwa es gelap utara adalah tempat yang ternyaman bagi gu jiwa es. Dan oleh karena itu, semua rencana Ying Wuxie berjalan dengan mulus. Ini Ying Wuxie tersenyum, kemudian dia berkata, "Sekte bayanganku sangatlah besar dan memiliki banyak sumber daya. Selama kalian terus ikut bersamaku, kalian akan merasakan manfaat yang sangat besar. Yayasan sekteku telah ada selama 100.000 tahun yang lalu, dan sekteku aktif mengumpulkan banyak harta berharga. Jika bakat kalian rendah, maka kami akan meningkatkannya. Atau jika tanda dao kalian sedikit, maka kami juga bisa meningkatkannya." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ying Wuxie, He Laolan tahu bahwa kalimat terakhir yang ia katakan itu ditujukan pada He Laolan. Karena sebelumnya He Laolan sendiri merasa tidak senang karena kehilangan banyak kesempatan berkembang. Tapi di sini Ying Wuxie menekankan kalau mereka itu kekurangan tanda dao, maka mereka akan diberikan. Ying Wuxie ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada ruginya mengikuti sekte bayangan. He Laolan bergumam dalam hati. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bisa menggerakkan orang-orang yang berada di bawahnya. Setelah itu, Ying Wuxie kembali berkata, "Sekarang kita akan pergi. Kita akan ambil gua surga Bai Xiang. Setelah itu kita akan kembali ke dataran utara." "Sial, aku hanya melewatkan sedikit bencana kesengsaraan," kata Fang Yuan yang kini tampak tidak senang. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada dua perbedaan yang mendasar atas sikap Fang Yuan dan juga He Laolan. Meskipun mereka berdua sama-sama kesal, tetapi keduanya memiliki alasan yang berbeda. He Laolan kesal karena dia melewatkan terlalu banyak bencana kesengsaraan sehingga peluangnya untuk berkembang pun menjadi semakin dibatasi. Tapi Fang Yuan, dia kesal karena melewatkan terlalu sedikit bencana kesengsaraan sehingga dia masih belum bisa naik ke peringkat 7. Sudut pandang mereka berdua itu berbeda, jadi penilaian mereka pun ikut berbeda. Bagi Fang Yuan, saat ini ada terlalu banyak musuh. Jika dia tidak menjadi kuat secepat mungkin, maka dia tidak akan memiliki masa depan. Oleh karena itu, Fang Yuan sekarang lebih fokus untuk menaikkan peringkatnya ke peringkat 7 dibandingkan merisaukan tentang jumlah tanda dao ataupun kerugian dari bencana kesengsaraan yang telah ia skip. Tanah terberkati Handong sebenarnya adalah tanah terberkati peringkat 6 tingkat atas, karena dia telah melewati 2 kesengsaraan surgawi. Namun, rupa-rupanya dia hanya memberiku kesempatan untuk melewati 4 bencana duniawi. Ini adalah jumlah yang sangat kecil. Dugaanku bahwa ini juga adalah salah satu pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Yang artinya, kalau aku mau naik ke peringkat 7, aku harus menyerap lebih banyak lagi tanah terberkati. Lantas,
Tanah mana yang harus kuambil? Gumam Fang Yuan yang kini tampak memikirkan masalah ini. Sorot matanya pun terlihat sangat tegas. Di mana dia bisa menemukan lebih banyak tanah terberkati? Fang Yuan mulai memutar otaknya dan memikirkan tanah terberkati Hu Immortal serta tanah terberkati bentuk bintang yang ada di benua tengah. Namun, dengan segera, Fang Yuan menyingkirkan pemikiran ini karena baginya ide ini tidak realistis. Bagaimanapun, benua tengah adalah kandang macan yang harus ia hindari. Lalu Fang Yuan berpikir lagi bahwa mungkin dia bisa mendapatkan beberapa apertur abadi di bekas lembah Luopo. Karena di sana adalah tempat di mana tanah terberkati peninggalan Qin Bai Sheng serta beberapa Gu Immortal lainnya yang mati selama pertempuran 100 hari. Fang Yuan berpikir bahwa ide ini sebenarnya masuk akal. Terlebih Fang Yuan bisa melihat lokasi berdasarkan ingatan dari jiwa Hui Fengxi. Namun, segera Fang Yuan mengesampingkan pemikiran itu, karena dia tahu bahwa pasti 10 sekte kuno telah membuat pengaturan di tempat itu. Terutama mereka juga pasti ingin mendapatkan sumber daya dari para immortal yang mati di sana. Memikirkan itu, Fang Yuan menghela nafas lagi. Lalu pikiran Fang Yuan berpindah ke Laut Timur, di mana sebelumnya dia telah membunuh beberapa orang di aliran laut bergejolak. Fang Yuan memikirkan mereka, tapi setelah memikirkan pencapaian yang ia miliki dan jalur dari para immortal yang ia bunuh di sana, tidak ada kesinambungan yang terjalin. Maka Fang Yuan tidak akan bisa melahap tanah terberkati mereka. Oleh karena itu, Fang Yuan berpikir untuk menyimpan mereka untuk dilahap di kemudian hari. Lantas, sekarang kemana Fang Yuan harus pergi? Kemudian terbersit sebuah pemikiran. Perbatasan selatan. Ranah mimpi di perbatasan selatan menyimpan banyak apertur abadi. Kata Fang Yuan yang mana tubuhnya langsung bergetar ketika memikirkan ini. Tempat itu akan sangat meningkatkan kekuatanku. Namun untuk diriku sekarang, aku juga belum bisa pergi ke sana. Aku setidaknya harus naik ke peringkat 7. Gumam Fang Yuan setelah memikirkan segalanya dengan lebih matang. Oleh karena itu, Fang Yuan belum menemukan pilihan yang tepat untuk saat ini. Jadi, Fang Yuan pada akhirnya mulai mengatur formasi Gu. Dia menggunakan salah satu warisan dari He Fan untuk memperlambat waktu di dalam apertur abadi miliknya. Sehingga kesengsaraan surgawi yang akan datang itu menjadi jauh lebih lama daripada sebelumnya. Setelah menyelesaikan semuanya, lalu Fang Yuan pun kembali ke tanah Langya untuk saat ini. Di saat yang sama, Nyonya Wan Shou sekali lagi dia melakukan penyempurnaan. Namun, dia kembali mendapatkan temuan aneh selama melakukan proses penyempurnaan itu. Dia menemukan bahwa kekuatan Ma Hongyun kembali mengalami peningkatan. Bahkan saat ini, Ma Hongyun sudah setara dengan ahli peringkat 5 di tahap menengah. Kini ekspresi Nyonya Wan Shou semakin suram. Dia tahu bahwa kalau Ma Hongyun menjadi semakin kuat, maka penyempurnaan yang akan ia lakukan akan menjadi semakin sulit. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Fang Yuan kembali meninggalkan tanah Langya. Hari ini, dia pergi menuju Gua Setan Gila. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Judu, lalu kemudian mereka pergi bersama. Sebelumnya mereka berdua memang sudah janjian untuk bertemu di tengah jalan. Setelah beberapa waktu, sampailah mereka berdua di Gua Setan Gila. Dan di sana, Busi menyambut mereka. Saudara Liu, Saudara Ju, kami telah menunggu kalian untuk waktu yang lama.
Setelah itu ketiganya mulai bercakap-cakap sembari berjalan masuk ke dalam gua setan gila. Selama perjalanan, Fang Yuan melihat semua rute yang mereka lewati. Dan segera Fang Yuan bertanya, apakah belakangan ini suara setan menjadi lebih aktif? Busi segera menjawab, benar, mereka menjadi lebih aktif saat ini. Karena itu, rute perjalanan kita pun harus dimodifikasi. Karena setelah suara setan mulai berbisik pada binatang buas, mereka akan menjadi gila dan menyerang apapun yang ada di depannya. Setelah obrolan singkat itu, mereka meneruskan perjalanan, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di tempat Pang San. Akhirnya kau datang lagi, saudara Ju, kata Pang San sambil tersenyum. Hubungan mereka berdua memang baik, jadi wajar kalau Pang San langsung menyapa Judu. Setelah itu, Pang San melihat ke arah Fang Yuan dan berkata, Saudara Liu, kami menyambutmu hari ini. Namun, mari bicara lebih banyak setelah kamu membuat perjanjian aliansi. Fang Yuan pun kemudian tersenyum, lalu berkata, Tentu. Lalu, bagaimana kita akan membuat perjanjian ini? Pang San menjawab, Untuk membuat perjanjian, kamu harus pergi ke lantai terbawah. Pergilah bersama Busi dan Judu. Aku akan di sini karena aku tidak bisa bergerak dengan mudah dengan badan sebesar ini. Lalu kemudian Busi menyahut, Ikuti aku. Dia kembali memimpin jalan. Lalu mereka bertiga melakukan perjalanan yang panjang, karena kali ini mereka memilih untuk jalan memutar. Busi berkata sambil tersenyum, Percayalah, terkadang jalan memutar jauh lebih cepat daripada berjalan lurus. Judu pun menunjukkan persetujuan. Dia mengangguk dan berkata, Saudara Liu, jangan terkejut saat nanti kita sampai di sana. Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Dia sendiri kini begitu penasaran. Lalu, beberapa saat kemudian, mereka melalui pintu masuk ke lantai paling bawah dari gua setan gila. Begitu melewati pintu ini, Fang Yuan bisa melihat cahaya yang sangat menyilaukan ada di dalam tempat itu. Fang Yuan mengamati dan dia pun tampak takjub. Ini adalah lampu tanda Dao. Hanya material abadi peringkat 9 yang memiliki cahaya ini. Mendengar Fang Yuan yang begitu terkejut, Busi tertawa. Benar, saudara Liu memang berpengetahuan luas. Namun meski semua ini adalah material peringkat 9, tapi tanda Dao mereka kacau. Mereka semua benar-benar tidak berguna saat ini. Judu pun tertawa melihat Fang Yuan yang terkejut. Haha, saat aku pertama kali datang ke tempat ini, aku pun sama terkejutnya dengan dirimu, saudara Liu. Lalu kemudian Busi menyeringai. Ayo lanjutkan. Di depan sana ada formasi medan perang. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Kalau saudara Liu bisa melewatinya tanpa bimbingan kami, maka aku akan memberi saudara Liu hadiah. Fang Yuan langsung menggelengkan kepalanya ketika mendengar perkataan dari Busi. Tidak, karena saudara Busi mengatakan ini, maka aku tahu bahwa formasi ini tidaklah sederhana. Aku tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar itu lagi-lagi Busi tertawa. Saudara Liu memang adalah orang yang pandai. Dulu, ada orang yang sangat sombong dan langsung mencobanya tanpa pikir panjang. Kemudian, pada akhirnya, dia berakhir dengan mengenaskan. Mendengar itu wajah Judu pun memerah. Saudara Busi, kau seharusnya tidak mengungkit masalah itu. Karena kebodohanku waktu itu, aku bahkan sampai cedera selama 3 tahun. Baru setelah itu aku bisa memulihkan tanda Daoku. Saudara Liu juga seharusnya sudah sadar
bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, bahwa formasi ini dipenuhi dengan tanda dao yang kacau. Kamu harus berjalan pada tanda dao dari jalur yang kau kembangkan. Dengan begitu maka langkahmu akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi jika kamu salah melangkah, maka akan terjadi reaksi penolakan. Tubuh bagian dalammu akan terluka, serta tanda dao di dalam dirimu juga akan mengalami gangguan. Busi pun melanjutkan. Seperti yang dikatakan oleh saudara Ju, aku akan memberikan contoh. Karena aku adalah jalur aturan, maka aku akan melangkah di lokasi yang memiliki tanda dao dari jalur aturan. Saudara Liu dapat memperhatikan. Setelah mengatakan itu, Busi pun mulai melangkah. Namun setiap langkahnya penuh dengan kehati-hatian. 10 langkah pertama terlihat begitu mudah. Lalu mulai menjadi berat ketika Busi menginjakkan kakinya pada langkah ke-11. Kemudian halangannya pun meningkat beberapa kali lipat setelah Busi menginjakkan kaki di langkah ke-20. Kemudian, pada langkah ke-30, baju Busi sudah dipenuhi oleh keringat dan nafasnya pun mulai terdengar kasar. Busi masih terus berjalan. Pada langkah ke-40, dia mulai tampak kewalahan. Sampai pada akhirnya, Busi pun berhenti setelah mencapai langkah ke-42. Busi kemudian berbalik dan bertanya, "Saudara Liu, seharusnya ini sudah cukup sebagai contoh. Apakah kamu sudah mengerti?" Melihat tindakan dari Busi, Cudu pun tertawa. "Saudara Busi, berhentilah berpura-pura menjadi keren dengan bertanya bahwa sudahkah cukup itu sebagai contoh. Jelas sekali aku bisa melihat bahwa sebenarnya dirimu sudah tidak kuat, maka kamu memutuskan untuk berhenti." Tebakan Cudu ini memang sangat tepat, dan itu membuat Busi tersipu malu. Namun, Busi tidak boleh kehilangan muka, jadi dia membalas ucapan Cudu. "Oh, saudaraku Cudu tersayang, meskipun aku berhenti di sini, kau bahkan tidak bisa menyusulku. Cobalah, jika memang kau begitu percaya diri." "Oh, kau menantangku, maka akan kuperlihatkan padamu. Perhatikan baik-baik," kata Cudu dengan sedikit kesal. Cudu langsung melangkah maju dan memperhatikan tanda dao yang kacau di depannya. Cudu sangat percaya diri, namun juga sedikit arogan. Bahkan, kecepatan Cudu terlihat jauh lebih cepat daripada Busi. 10 langkah pertama dilalui dengan santai. Namun, sayang sekali, pada langkah ke-21, Cudu salah menginjak tanda dao sehingga dia merasakan serangan balik sampai membuat dia muntah darah. Tubuh Cudu pun bergetar. Dia masih tidak mau berhenti. Cudu menggertakkan gigi dan terus melangkah perlahan-lahan meski seperti siput. Sampai pada akhirnya, Cudu tidak punya kekuatan lagi dan berhenti. Aku ceroboh. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, saudara Busi," kata Cudu yang mengakui kekalahannya. Namun Busi sendiri terkejut, karena faktanya Cudu telah berkembang banyak. Cudu hampir mencapai lokasi di mana ia berdiri, sekalipun Cudu telah terluka di langkah ke-21. Memikirkan semua ini, Busi pun memuji Cudu. "Saudara Ju, kamu benar-benar mengalami peningkatan besar sejak terakhir kali kita bertemu. Bahkan dengan hasil ini, aku merasa malu padamu. Aku telah tinggal di gua setan gila selama ratusan tahun, tapi hanya sedikit lebih unggul darimu." Memang, gelar tidak pernah salah. Sang dominator abadi Cudu adalah orang yang sangat tangguh.
Jika Busi sekarang berhenti di langkah ke-42, Cudu rupanya berhenti di langkah ke-40. Maka sebenarnya mereka hanya terpaut 2 langkah. Mungkin, kalau Cudu tidak terluka sebelumnya, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi. Ini adalah fakta yang kemudian membuat Busi merasa malu. Tapi kemudian Cudu pun tertawa. Saudara Busi tidak perlu menyanjungku. Aku bisa mencapai semua ini karena baru-baru ini pencapaianku mengalami sedikit peningkatan. Berkat semua itu, aku bisa melangkah sampai sejauh ini. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong ini. Kita lihat performa dari saudara Liu. Segera mereka berdua kini menatap Fang Yuan. Fang Yuan pun segera mengangguk. Dia berkata, "Tolong jangan menertawakanku jika aku mempermalukan diriku sendiri." Don't mind. Saudara Liu, santai saja. Ini adalah pertama kalinya kamu berjalan di dalam formasi ini. Wajar jika kamu tidak bisa mencapai apa yang telah kami capai. Jangan terlalu terpaku pada pencapaian kami, kata Busi yang memberi Fang Yuan semangat. Cudu pun ikut memberi Fang Yuan semangat. Benar kata saudara Busi. Bahkan dulu aku hanya bisa melangkah sejauh 20 langkah pada percobaan pertama. Jadi saudara Liu jangan khawatir. Lakukan saja semampumu. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Dia tahu bahwa kedua orang ini sebenarnya ingin menyelidiki pondasi dari kekuatannya. Karena kalau misalnya mereka tidak ingin menyelidiki pondasi kekuatan Fang Yuan, mereka pasti sudah melewati formasi ini dan langsung menuju ke tempat pembuatan perjanjian. Dan karena Fang Yuan sadar akan hal ini, dia pun bertekad untuk membuat kejutan bagi mereka berdua. Karena kalau Fang Yuan tidak bisa mencapai hasil yang memuaskan untuk mereka berdua, sangat mungkin kalau perjanjian ini pada akhirnya dibatalkan. Itulah yang Fang Yuan pikirkan sebelum dia melangkah. Lalu sekarang, Fang Yuan pun mulai mengamati tanda dao yang ada di depannya. Dia pun memilih tanda dao dari jalur transformasi yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuhnya. Kemudian, saat Fang Yuan melangkahkan kaki pertama kali, wajahnya seketika berubah drastis. Melihat perubahan ekspresi dari Fang Yuan, Cudu pun berseru, "Saudara Liu, jangan terkejut. Itu adalah tekanan yang kukatakan tadi. Jangan takut, teruslah berjalan." Fang Yuan terdiam sesaat sebelum melangkahkan kakinya lagi. Benar, Fang Yuan memang terkejut. Dia bahkan bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa aku sama sekali tidak merasakan tekanan di dalam formasi ini? Bahkan, aku bisa melangkah di sini seperti berjalan kaki di tanah biasa." Jadi, Fang Yuan bahkan tidak merasakan penolakan ataupun tekanan dari formasi besar ini. Entah apa yang terjadi, tapi mungkin semua ini karena apertur abadi yang berdaulat. Bagaimanapun, apertur abadi milik Fang Yuan saat ini memiliki semua jenis tanda dao. Dan mereka semua hidup berdampingan dalam harmoni. Tidak ada tanda dao yang saling melemahkan satu dengan yang lain. Dan mungkin karena ini jugalah, maka Fang Yuan dapat melangkah tanpa merasakan tekanan apapun. Fang Yuan sendiri jujur tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Tapi kemungkinan besar, ini adalah alasan yang paling masuk akal yang dapat menjelaskan situasi Fang Yuan saat ini. Sementara itu di kejauhan, Cudu dan Busi tampak terkejut. Liu Guanyi benar-benar kuat. Dia bahkan tidak mengalami kesulitan sampai sejauh ini, kata Busi. Cudu menyahut, "Benar. Padahal dulu, pertama kali aku datang kemari, aku bisa merasakan kesulitan dari setiap langkah yang kuambil.
tapi dia masih terlihat tetap tenang sampai sejauh ini. Busi pun kemudian berkata lagi, "Jangan katakan padaku bahwa Liu Guanyi sebenarnya adalah orang yang sangat jenius, bahkan pencapaiannya mungkin jauh lebih tinggi daripada kita." Kini ekspresi mereka berdua benar-benar terlihat begitu kompleks. Sementara Fang Yuan sendiri kini terlihat terengah-engah dan keringatnya pun kini sudah bercucuran. Walaupun tentu saja semua ini hanyalah akting yang ditambah dengan wajah familiar Fang Yuan untuk meyakinkan mereka berdua. Fang Yuan kini menipu kedua orang itu karena sebenarnya dia bahkan bisa melewati formasi ini dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Lalu setelah Fang Yuan sampai di langkah ke-36, dia akhirnya berhenti. Di sana, dia memuntahkan seteguk darah. Dengan wajah yang kelelahan, Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Saudara Zhu, aku hampir bisa mencapaimu. Tapi sayang, ini adalah batasku." Mendengar perkataan itu, Cudu menghela nafas panjang. "Saudara Liu, bagaimana bisa kamu membandingkan dirimu denganku? Kamu bahkan belum mengeluarkan kekuatanmu habis-habisan. Seharusnya kau bisa mencapai titik yang lebih jauh lagi." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana bisa saudara Zhu mengatakan itu? Bukankah kamu sendiri melihat bahwa kekuatanku sudah habis dan aku sampai memuntahkan darah?" Senyum Cudu semakin pahit. Dia berkata, "Aku tidak akan berbohong pada saudara Liu. Tapi faktanya, saat pertama kali aku mencoba formasi ini, aku sudah muntah darah pada langkah ke-10. Mendengar itu, hati Fang Yuan melonjak. Dia akhirnya menyadari bahwa penampilannya kali ini sudah berlebihan. Walaupun ya itu bukan masalah. Sikap Busi menjadi jauh lebih hangat pada Fang Yuan daripada sebelumnya. "Ayo kita keluar dari formasi ini. Kita akan mencapai ruang berikutnya untuk mengatur formasi perjanjian," kata Busi. Lalu mereka pun meninggalkan formasi itu dan mencapai ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya terdapat sebuah batu di bagian tengah ruangan. Kemudian tiba-tiba terdengar sebuah suara. Seorang pendatang baru?" Kemudian batu yang sebelumnya ada di tengah ruangan itu perlahan mulai mengeluarkan asap dan berubah menjadi seorang immortal dengan tubuh kurus dan pendek. Selain itu, wajahnya tampak sudah tua dengan janggut panjang hingga mencapai lutut. Orang ini adalah salah satu dari trio iblis eksentrik, perencana rahasia Zhehua Xi, kata Cudu memperkenalkan. Setelah itu Fang Yuan pun ikut memperkenalkan diri. Sayangnya setelah itu tidak dijelaskan secara rinci tentang proses pembentukan perjanjian aliansi antara Fang Yuan, Cudu, dan juga trio iblis eksentrik. Yang jelas, 1 hari kemudian perjanjian pun sudah selesai dibuat. Kemudian Fang Yuan serta Cudu pun berpamitan meninggalkan tempat itu. "Saudara Liu, saudara Zhu, apakah kalian benar-benar mau pergi secepat ini? Bukankah lebih baik untuk tinggal selama beberapa hari lagi di tempat ini?" tanya Busi yang kini mengantarkan mereka berdua sampai keluar gua setan gila. Cudu pun tersenyum. "Tidak bisa. Kamu juga tahu tentang situasi dataran utara saat ini. Kami Sekte Chu telah bersekutu dengan klan Baizu. Sementara jalan kebenaran menargetkan kami saat ini. Oleh karena itu, kami harus bersiap untuk pertarungan setiap saat." Busi pun hanya bisa tersenyum ketika mendengar jawaban itu. "Kalau memang begitu, maka aku tidak bisa menghalangi kalian. Namun, setelah semuanya usai, pastikan untuk segera kembali ke tempat ini.
Kita masih harus segera mendapatkan warisan yang ada di dalam tanah ini. Judu pun mengangguk, dan kemudian dia berkata dengan serius, "Saudara Buzi tidak perlu khawatir. Aku pasti akan segera datang. Dan akan kupastikan bahwa saat aku kembali nanti, aku akan berkembang jauh lebih banyak daripada hari ini." Mendengar itu, Buzi pun merasa senang. Lalu, kemudian, baik Fang Yuan ataupun Judu, keduanya meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan saat kembali, Fang Yuan lalu bertanya pada Judu tentang situasinya saat ini. Judu tidak bisa menyembunyikan apapun dari Fang Yuan. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menjelaskan. "Saat ini aku merasakan tekanan yang sangat besar. Meski sekarang Sekte Chu bersekutu dengan klan Baizu, kita harus menghadapi puluhan hingga ratusan kali kekuatan kita saat ini, dan itu tentu saja sangat sulit." Fang Yuan mengerti kesulitan dari Judu. Lalu dia bertanya lagi, kapan mereka akan mulai menyerang. Judu menjawab, "Aku belum tahu. Tapi sejauh yang intel ku dapatkan, mereka saat ini masih mengumpulkan kekuatan." Fang Yuan pun mengerti. Dia berkata, "Jangan ragu-ragu untuk menghubungiku ketika kamu dalam masalah." Judu pun tersenyum. Lalu, dia tiba-tiba merubah topik pembicaraan. Dia sebelumnya merasa begitu penasaran, jadi dia bertanya, "Saudara Chu, ini mungkin agak lancang, tapi aku ingin tahu, apakah sebenarnya pencapaianmu saat ini sudah mencapai tingkat Grandmaster hebat?" Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. "Haha, tentu saja belum." "Oh, jadi belum. Tapi meski pencapaianmu belum mencapai Grandmaster hebat, aku yakin bahwa saat ini pencapaian dari saudara Liu telah mencapai tingkat Grandmaster kuasi hebat." Judu mengatakan itu dengan penuh percaya diri, seakan-akan dia yakin dengan pendapatnya itu. Dan Fang Yuan pun tertawa. Dia menjawab, "Bagaimana bisa saudara Chu tahu semua itu?" Judu kemudian tertawa. "Tentu saja aku bisa menyimpulkannya dari penampilanmu saat melangkah di dalam formasi tanda dao sebelumnya. Sejauh yang kupahami bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman kita pada jalur kita, maka akan semakin mudah untuk melangkah di dalam formasi itu. Sama seperti yang kamu tahu bahwa pencapaianku sebelumnya telah naik, jadi aku bisa melangkah lebih jauh daripada sebelumnya." Mendengar itu, Fang Yuan tahu bahwa pembicaraan Judu kali ini memiliki satu tujuan, yaitu tentang peningkatan pemahaman miliknya, alias tentang infus makna dari Yang Mulia Iblis Liar. Kali ini Fang Yuan tidak ingin menjawab hal itu. Jadi, dia pun pura-pura tidak tahu dan hanya menjawab, "Oh, jadi begitu." Mendengar respon dari Fang Yuan, ada kekecewaan yang melintas di mata Judu. Dia tahu bahwa Fang Yuan itu bukanlah orang yang bodoh. Jadi Fang Yuan pasti sadar akan kode yang ia berikan. Namun rupanya di sini Fang Yuan hanya merespon dengan 3 kata. Yang mana itu artinya bahwa saat ini Fang Yuan telah menolak permintaan Judu untuk mendapatkan gerakan pembunuh kesusahan abadi. Sayang sekali, Judu merasa sedih, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia bahkan tidak bisa memaksa Fang Yuan terkait dengan masalah ini. Jadi pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Judu kembali ke Gua Surga Heaven, sementara Fang Yuan pergi menuju ke arah barat daya. Kali ini, Fang Yuan berniat untuk meningkatkan kultivasinya lagi ke peringkat 7. Sebelumnya, dia sudah mendapatkan beberapa informasi dari jiwa-jiwa tahanan yang ia miliki. Karena itu, dia pergi ke beberapa lokasi.
tempat di mana para immortal dulu sudah mati. Dari tempat-tempat itu, Fang Yuan berhasil mengakuisisi beberapa tanah terberkati dan tingkat kultivasinya pun meningkat dengan cepat. Sayangnya perburuan ini pun masih belum memenuhi target yang Fang Yuan inginkan. Dia masih belum mencapai peringkat 7. Setelah melahap beberapa tanah terberkati itu, Fang Yuan sudah berhasil melewati 16 bencana duniawi dan 2 kesengsaraan surgawi. Yang artinya, kini Fang Yuan hanya berjarak 3 bencana duniawi dan 1 kesengsaraan surgawi untuk bisa mencapai peringkat 7. Padahal, Fang Yuan sudah mengambil semua tanah terberkati yang tercatat di dalam ingatan para jiwa-jiwa yang ia tangkap. Lantas, sekarang apalagi yang bisa ia lakukan untuk naik ke peringkat 7? Fang Yuan mengerutkan keningnya. Dan setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk kembali dulu ke tanah Langya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Kini, dia berencana untuk melakukan beberapa transaksi dengan Langya. Dan sekian cerita hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih. See you again in the next video dan bye.